Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh memuji-muji nama-Mu yang mulia. Boleh menyenangkan hati-Mu dan kami semua telah menikmati hadirat-Mu. Sekarang berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu, taruh firman-Mu hati pikiran hamba-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu dan urapi umat-Mu ya Tuhan. Buka hati, buka roh mereka untuk menjadi tanah yang subur. Untuk ditanami benih firman-Mu. Sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu daripada kami. Tetapi tertanam dalam hati kami. Hidup dalam hidup kami bersama dengan kami. Memimpin, menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk, shalom, puji Tuhan, bersyukur, berbahagia saya boleh ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya berjudul Makna dari Puasa. Sinode Gereja Betani Indonesia mengajak, mengumumkan kepada seluruh umat Tuhan, seluruh Gereja Betani Indonesia, untuk masuk di dalam puasa raya 40 hari dari tanggal 19 Februari sampai 30 Maret yang akan datang. Dan puasa yang kita lakukan bukan merupakan rutinitas. Setiap tahun berpuasa, bukan. Bukan puasa yang biasa-biasa. Tetapi puasa kita lakukan adalah puasa kita butuh Tuhan. Setuju kata amin? Ada di antara Bapak Ibu yang tidak butuh Tuhan? Saya percaya setiap Bapak dan Ibu hadir malam hari di dalam ibadah doa malam hari ini pasti butuh Tuhan. Setuju kata amin? Dan ketika kita butuh Tuhan, mari kita masuk di dalam puasa raya. Karena puasa yang kita lakukan ini bukan puasa yang biasa-biasa. Tetapi puasa kita lakukan puasa yang mempunyai tujuan. Kalau kita puasa cuma ikut-ikutan berpuasa, sia-sia puasa kita. Atau kita berpuasa tetapi kita tidak mempunyai tujuan, juga sia-sia kita ibadah. Tetapi kita harus mempunyai, sebagai dalam puasa ini, harus memiliki tujuan yang pasti. Kita sadar kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan. Setiap kita hari-hari yang sukar ini kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Menghadapi tantangan pergumulan apapun, kita butuh Tuhan. Karena kita tidak mampu mengatasi persoalan hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan ketika kita butuh Tuhan, mari kita berpuasa. Buka bersama saya 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga berkata demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketika Yosafat diperhadapkan kepada musuh yang luar biasa besarnya, ancaman yang begitu kuatnya, 3 suku bangsa, bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Meonim, mereka bersatu untuk menghancurkan Yosafat. Yosafat tidak mencari bantuan manusia. Karena Yosafat tahu, tidak ada satu manusia yang bisa menolongnya. Tapi dia ambil keputusan, dia mencari Tuhan. Dia sadar musuhnya sangat besar dan kuat. Sehingga Yosafat tidak mengandalkan pasukannya atau mengandalkan strategi perangnya. Tetapi dengan sadar bahwa kekuatan musuhnya amat sangat besar dan kuat. Sehingga dia tidak mampu menghadapinya. Ketika dia tidak mampu menghadapinya, dia cuma mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan dia berkata, mengambil keputusan dengan berani dan tepat. Kita berani mengambil keputusan yang berani dan tepat mencari Tuhan dengan berpuasa. Setuju kata amin? Kalau kita tidak butuh Tuhan, tidak perlu puasa. Tapi saya percaya kita semua butuh Tuhan, kita perlu puasa.
Dan Yosaf menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk berpuasa, menyerah total kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon mujizat Tuhan. Dan inilah makna yang paling penting dari berpuasa, yaitu memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi mujizat, dan kita mau menyerah kepada Tuhan secara total untuk kita memohon pertolongannya. Dan puasa itu menjadi sebagai wujud iman. Wujud iman kita kepada Tuhan itu adalah berpuasa. Puasa merupakan tindakan iman, menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan dalam kesesakan kita. Saya mulai tahun 87 sudah masuk di dalam puasa. Sampai hari ini saya berpuasa. Dan tidak pernah putus dalam puasa. Dan banyak mujizat yang saya alami. Saya akan berikan contoh 2 mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup saya ketika saya masuk dalam puasa. Yang pertama, saya ketika masih bekerja dan kapal tiba-tiba hilang. Saya bekerja di dalam dunia pelayaran dan tiba-tiba kapal yang saya muati hilang. Tidak ada kabar beritanya. Padahal tujuannya cuma di Makassar. Kalau Surabaya Makassar itu 3 hari, maksimum 4 hari pasti tiba. Tapi tidak ada kabar beritanya. Saya berusaha mencari melalui radio pantai, melalui kapal-kapal yang ada di sekitar daerah Masa Lembo, untuk dia mencari signal, mencari tahu di mana kapal yang saya pakai itu. Tidak ada jontrongnya, tidak ada kabar beritanya. 1 minggu, 10 hari, 2 minggu tidak ada kabarnya. Dan para pengusaha, para pedagang yang punya barang di dalam kapal itu mulai gusar, mulai marah, mulai menanya-tanya di mana kapal itu. Kalau tenggelam, jelas posisinya di mana. Bujur timur, lintang selatan di mana itu jelas, dan saya hanya minta surat dari Departemen Perhubungan ke Syah Bandaran, minta surat bahwa kapal hari ini tanggal sekian, jam sekian tenggelam di posisi sini, aman. Karena apa? Force majeure. Tetapi ini tidak ada kabar beritanya. Lalu saya berkeputusan, saya berpuasa. Kurang lebih 2 minggu saya berpuasa. Saya mohon belas kasihan Tuhan, saya mohon mujizat Tuhan, saya mohon pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan saya nggak bisa. Saya mengambil tindakan iman, mempercayai Tuhan sebagai tempat perlindungan saya dan kubu pertahanan. Itu yang menarik hati Tuhan dan menarik hadiratnya bertindak menolong saya. Tiba-tiba pada hari yang ke-30, saya dihubungi orang kapal, Pak, kapalnya baru tiba di Makassar. 30 hari dari rencananya atau biasa perjalanannya 3-4 hari, sampai 30 hari. Lalu saya marah sama orang kapal, kenapa, di mana kamu, dan kenapa tidak kasih kabar, kapalnya rusak. Dan ketika kapalnya rusak itu, saudaraku, ketika jangkarnya tidak sampai ke dasar laut, terbawa arus kintir, larut sampai ke Kota Baru. Pada di Kota Baru diperbaiki, baru bisa pulang balik ke Makassar. Besoknya saya ke Makassar, saya melihat kapal itu sudah tidak seperti kapal, sudah karatan semuanya. Tetapi bersyukur bahwa kapal itu muatannya aman. Yang kedua, kembali saya bekerja lagi, saudaraku. Kapal yang saya pakai dari Surabaya ke Makassar, kira-kira tinggal 50 mil dari tujuan Makassar. Kapal itu kandas, naik karang. Dan ketika naik karang itu, perkiraan orang minimal 30 hari baru bisa keluar. Menunggu air pasang yang tinggi baru bisa keluar. Dan orang kapal mulai cari dengan orang pintar. Mereka, orang-orang kapal itu berkata, di dekat pulau itu ada orang-orang pintar.
Mereka bertindak, mengambil keputusan, mencari orang pintar. Dan orang pintar gak bisa, manusia gak bisa menolong manusia. Iblis pun tidak bisa menolong manusia. Karena iblis tidak akan menolong manusia, iblis akan membinasakan manusia. Itu karakter iblis. Lalu saya mengambil puasa kembali. Saya puasa kira-kira 10 hari. Saya perlu puasa, berlutut di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bisa mengeluarkan kapal ini dari naik karang total. Hari kira-kira ke 2 minggu itu mujizat terjadi selama saya dalam puasa. Itu belum selesai puasa, terjadi mujizat. Kapal itu tiba-tiba seperti ada yang menggoyang. Ternyata Tuhan perintahkan malaikat surganya untuk menggoyang kapal itu. Sehingga kapal itu bergerak, gerak, dan semua orang kapal dimundurkan keluar. Sekalipun bocor, saudaraku, ada bocor, tetapi kapal itu sampai tiba di Makassar dengan aman. Kenapa? Puasa. Wujud puasa itu sungguh ajaib, saudaraku. Wujud iman kita berpuasa itu sungguh ajaib. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, menarik hati Tuhan, dan menarik hadiratnya untuk menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang sulit hari ini, keadaan yang sukar, keadaan yang kita tidak mampu mengambil keputusan, keadaan yang menakutkan, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi ambil waktu untuk berpuasa. Setuju kata amin? Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini ketika Yosafat berpuasa. Apa yang dikatakan Yosafat, saudaraku? Ketika 2 Tawarik 20 ayat 12. Ketika Yosafat berpuasa, dia berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Yosafat berkata kepada Tuhan sebagai wujud iman dan keyakinan Raja Yosafat kepada Tuhan di dalam berpuasa itu. Tuhan berkata, Yosafat berkata kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam penyerahan total itu. Yosafat berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tidak punya kekuatan. Kita itu dihimpit masalah. Dan ketika kita dihimpit masalah, saudaraku, kita tidak punya kekuatan untuk bisa melawan pasukan yang besar. Saya punya pengalaman kembali. Saya ini pelayaran kecil yang tidak punya kapal. Saya coba sewa kapal sana, sewa kapal sini. Musuh yang saya hadapi itu pelayaran-pelayaran besar-besar. Pelayaran kontainer-kontainer yang besar. Seperti pelayaran Meratus, Tanto, dan Sepil. Itu pelayaran gede-gede, saudaraku. Saya nggak bisa. Kalau saya sut, sut ya. Sut itu jempol dan jentik. Jempol itu gajah, jentik itu semut, saudaraku. Saya semut ketika gajah menghentakkan kakinya ke lantai. Maka kita akan goncang. Demikian juga dalam peperangan waktu itu, saudaraku. Saya berkata kepada Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk menghadapi pelayaran-pelayaran yang besar ini, Tuhan. Dan saya berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka gajah-gajah ini bertempur, saudaraku, bertempur di dalam biaya angkutan kapalnya, maka saya semut itu lebih menang. Karena semut ketika digoncang memang goncang, tetapi semut tidak mati. Semut masuk di celah-celah kaki gajah, dan dia bisa naik masuk telinga gajah, dan kita bisa menang. Itu terbukti, saudaraku. Terbukti. Mereka berantem, saya lepaskan. Saya lepas dari mereka berantem. Saya tidak masuk, mereka berantem. Saya kalau berantem dengan gajah tidak kuat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang membela saya. Tuhan yang membentengi saya. Tuhan yang menolong saya.
Dan seperti sama Yosafat berkata, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Seringkali kita jalan buntu, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Seringkali kita mengalami tekanan-tekanan, himpitan-himpitan yang sangat berat sehingga kita tidak punya kekuatan untuk bisa melepaskan diri dari masalah itu. Kita tidak mampu melepaskan diri dari masalah itu karena menghimpit kita begitu beratnya. Tapi ingat kata Pak Yosafat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita tidak bisa apa-apa. Musuhnya terlalu besar, musuhnya terlalu berat, musuhnya terlalu hebat, saudaraku. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma kita bisa mengandalkan Tuhan, gandoli Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan kita tertuju kepada dunia. Karena kita tertuju kepada dunia, masalah semakin mengimpit kita. Tapi ketika kita menuju arahkan mata kita, pandangan hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah El Shaddai, Tuhan yang akan menolong kita. Setuju kata amin? Bukan kekuatan kita. Dan daripada perkataan Yosafat itu, maka menyatakan bahwa hati Yosafat hanya fokus tertuju kepada Tuhan, memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan yang bertindak. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Ayat 14 dulu, 14 dan 15. Dikatakan demikian. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang. Setuju kata amin? Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak mampu menghadapi masalah, tapi hanya mata kami tertuju kepada Kamu, iman kami, percaya kami kepadamu, hanya kepadamu ya Tuhan. Maka Tuhan akan mengambil alih masalah itu. Tuhan akan berperang menggantikan kita seperti Yosafat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ketika kita menyerah total kepada Tuhan, berserah total. Apapun keadaan kesulitan kita, apapun kesukaran kita hadapi, kita harus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Tetapi ketika kita berserah, Yosafat berserah, tidak hanya berserah, terus Yosafat diam saja, tidak. Ketika kita berserah, kita coba pasrah bongkar kepada Tuhan. Tuhan yang berperang, kita yang melihat saja, enggak. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Yosafat. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya. Dikatakan demikian, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yehuda. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tetap Tuhan melangkah, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosafat untuk bahwa Tuhan akan berperang ganti dia, Yosafat tetap diperintahkan untuk maju berperang. Untuk maju. Bukan untuk berperang, tetapi untuk melihat karya Allah ajaib dalam hidupnya. Demikian juga ketika kita sedang diperhadapkan kepada tantangan kesulitan hidup ini. Ketika kita berdoa, kita berpuasa, kita menaruh iman dan pengharapan teguh kepada Tuhan. Tuhan berperang bagi kita dan kita tetap bekerja. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita tidak boleh diam, tetapi kita harus melakukan aktivitas kita. Dan ketika kita melakukan aktivitasnya, maka Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Ayat 21 dari
Tawarikh 20 ayat 21 dikatakan, setelah ia berunding, Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, saya berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pujian itu, saudaraku, menarik hadirat Tuhan turun di atas pujian kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan bertindak. Seperti Yosafat ketika dia berperang, tidak ada orang perang itu nyanyi. Hanya Yosafat yang berperang nyanyi, saudaraku. Mengiringi pasukannya untuk rakyatnya maju kepada gurun Yeruel. Untuk melihat bagaimana karya Allah ajaib. Hanya dengan memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, jangan diam, jangan mengeluh. Tetapi kita memuji Tuhan. Pujikan nyanyian pujian bagi Dia. Menyenangkan hati Tuhan dengan pujian. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan dengan sorak-sorai, dengan pujian, nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dahsyat, saudaraku. Puasa itu sungguh dahsyat kuasanya. Ketika kita berpuasa, Tuhan tidak tinggal diam. Tapi Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, lihat ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semuanya telah menjadi bangkai berhantara di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Dari keadaan sukar, susah, sulit, saudaraku. Tetapi karena Tuhan yang menolongnya. Ketika kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Untuk kita berserah kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Tuhan bisa membuat mujizat yang mestinya susah. Yang mestinya kita mengalami keterpurukan. Tuhan bisa merubah menjadi berkat, saudaraku. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan kita berkata, mateng kon. Tidak, kita tetap memuji Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Mujilah Tuhan. Apapun keadaan kita, pujilah Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan itu, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Juga dan amin. Itu sebabnya pentingnya kita memuji Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dikatakan di Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 berkata demikian. Padahal Engkaulah yang Maha Kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oh, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Yosafat ketika menghadapi peperangan, dia memuji Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengahnya, membimbing, menuntun, dan menyertainya. Tuhan yang berperang. Sehingga ketika orang Israel, orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semuanya telah menjadi bangkai berantara di tanah. Tidak ada yang luput. Kita memang seringkali kita ini orang kecil. Tidak punya kemampuan apa-apa. Musuh kita itu musuh yang besar. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Tuhan yang melakukan karya ajaib dalam hidupnya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Yosafat dan rakyatnya telah memikat hati Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak menolong Yosafat. Demikian juga kita. Ketika kita menghadapi masalah. Tidak ada setiap kita tidak menghadapi masalah. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Setiap kita menghadapi tantangan persoalan hidup yang kadang-kadang tidak mudah untuk diselesaikan. Bahkan rumit untuk kita selesaikan. Puasalah jalan satu-satunya.
Puasalah adalah bentuk nyata dari iman, dari keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kita harus berani menahan diri dari segala godaan kebutuhan jasmani. Jangan tertarik kepada dunia. Orang berkata, ini loh tak itu tak bantu, ini loh tak bantu. Dunia yang bantu itu bayar harga Bapak Ibu. Tidak ada dunia membantu tidak bayar harga. Tetapi bayar harga, bayarannya lebih besar daripada apa dia bantukan kepada kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, lebih fokus mencari Tuhan dalam puasa dan perenungan firman sebagai wujud tindakan iman yang menyatakan bahwa kita mempercayai Tuhan untuk memohon pertolongannya. Setuju kata amin? Jangan kita diam aja, tapi kita lakukan sesuatu. Yaitu dengan berpuasa. Karena puasa mengajarkan kepada kita untuk berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Dan sepenuhnya berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dengan duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk diam mencari Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita belajar lebih dekat dan lebih peka kepada kehendak-Nya. Supaya kita bisa lebih kuat menghadapi tantangan dan pergumulan. Masalah apapun dapat kita jalani. Karena kita lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada dunia. Setuju kata amin? Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus lebih melekat kepada Tuhan. Lebih kita mempercayai Tuhan, saudaraku. Jangan mempercayai waktu, kekuatan kita sendiri. Tapi kita mempercayai Tuhan. Karena Tuhan mesti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah lupa menolong kita. Tapi Dia terus matanya tertuju kepada kita. Telinganya terbuka untuk kita. Mendengar doa kita. Dan mulutnya berfirman, jadi maka semuanya jadi, selesai maka semuanya selesai. Ketika murid-murid Yesus bersama Yesus di dalam perahu menghadapi badai, menghadapi taufan yang besar, gelombang ombak yang besar, dan Yesus dibiarkan sendirian, Yesus dibiarkan tidur, tetapi murid-muridnya berbincang-bincang sendiri. Tetapi ketika menghadapi tantangan pergumulan yang hebat itu, murid-muridnya ingat Yesus dan Yesus berbangunkan. Dan ketika Yesus bangun, Dia mengadik teduh tenang, maka semuanya teduh tenang. Persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena itu kita harus percaya Tuhan. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mempercayakan hidup kita kepada dunia. Jangan mempercayakan kehidupan kita dengan uang kita. Jangan mempercayakan kehidupan kita dengan jabatan kita. Jangan mempercayakan hidup kita dengan apapun di dunia ini. Jangan. Tapi percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Setuju kata amin. Karena Dialah tempat perlindungan yang sejati. Ketika kita dalam kesesakan, mari kita merendahkan diri. Merendahkan hati di bawah kaki Tuhan dengan berpuasa. Berarti apa? Kita bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan emosi, tetapi kita juga menunjukkan iman kita, ketergantungan kita, dan penyerahan kita kepada Tuhan di dalam menghadapi kesulitan. Dan kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Setuju kata amin. Apabila kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puasa itu harus sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, percuma. Kita nahan lapar, kita nahan haus, kita nahan emosi. Tapi kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak melekat kepada Tuhan. Tidak punya tujuan, percuma. Tetapi ketika kita punya sungguh-sungguh menjadikan puasa menjadi bagian hidup kerohanian kita, maka kita harus percaya, saudaraku, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Setuju kata amin. Oleh karena itu jangan menjadikan puasa sekedar rutinitas, tetapi puasa sebagai bentuk iman dan keyakinan yang nyata. Tanda kita berserah dan berlindung kepada Tuhan, Sang Penolong yang setia dan sejati. Mari kita berpuasa, menghadapi segala masalah,
menghadapi segala tantangan pergumulan hidup ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kesulitan seberat apapun tetaplah masuk puasa. Jangan pedulikan persoalan kita, tapi pedulikanlah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang teguh, kokoh, percaya. Dengan segenap hati kita percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya undang WL pemain musik untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan iman kita, membuat kita sedang diperhadapkan. Mungkin pada hari ini kita sedang diperhadapkan kepada kesulitan, tantangan, dan masalah. Belum terlambat untuk kita masuk di dalam puasa. Terus berpuasa, masuk berpuasa saudaraku. Puasa itu sederhana, beratnya cuma paling 5 hari, paling lama 1 minggu. Berat menahan lapar, menahan haus. Selebihnya itu sudah biasa. Tidak usah takut. Dan kita tetap percaya. Dengan iman, dengan berpuasa, Tuhan bisa membela Yosafat. Tuhan yang sama bisa membela kita dalam kesulitan, tantangan, pergumulan seberat apapun. Mari saya sudah mungkin berdiri, kayak mohon WL memujikan satu pujian. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Angkat tanganmu, katakan kalimat. Tiada yang mustahil Dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dari awal, pujikan dengan imanmu, dengan percayamu, dengan yakinanmu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagimu yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah Pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teduh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, Padamu ku percaya,
firman-Mu sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Makna dari puasa. Sebab puasa bukanlah suatu rutinitas dan sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi puasa kita lakukan, kami lakukan. Kami butuh Engkau. Sungguh hati kami butuh Engkau. Setiap umat-Mu butuh Engkau. Itulah sebabnya kami berpuasa. Bukan tanpa tujuan. Tapi kami memiliki tujuan yang pasti.